Elmi ya, silakan. Iya, Dokter Elmi. Unmute, ya. Di unmute tuh, oke, silakan dok. Ya. Silakan Bu Dokter. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, silakan dok. Pak Aladin, terima kasih. Ya, Suaranya bisa didengar, Pak? bagus. Jelas. Bersih, Bu. Ini banyak peserta. Alhamdulillah malam ini kita dapat pelajaran menarik nih dari Pak Sam. Ya. Dan saya diberi kesempatan untuk memberikan testimoni. Terima kasih. Iya, tadi siang kebetulan lagi baca-baca grup di grup. Jadi testimoni yang katanya ada yang masalah dengan telinga enggak. Nah kebetulan nih saya sendiri gitu. Saya sendiri ya teman-teman. 7 tahun yang lalu saya itu menderita sudden deafness gitu. Tiba-tiba waktu itu saya maaf sebelumnya perkenalkan diri dulu. Aduh lupa. Saya Dr. Elmi, dokter spesialis anak dari Pekanbaru. Jadi waktu itu ceritanya saya cerita dulu. Lamanya sakitnya udah 7 tahun gitu ya. Tiba-tiba tidak bisa mendengar, kayak kita masuk air gitu ya. Waktu itu aku jaga di rumah sakit sore, nggak ada tanda-tanda, nggak ada tanda, nggak ada sinyal gitu ya. Jadi saya pikir ini kenapa ya gitu ya, apa serumen, taik telinga, tapi kok langsung tek gitu ya. Waktu itu saya langsung telepon teman THT. Oh, kamu pilek nggak? Atau kamu habis naik pesawat? Saya pikir naik pesawat iya, tapi 3 hari yang lalu. Tapi saya pikir juga orang naik pesawat kerja di pesawat lagi gitu kayak pramugari atau apa. Tapi ya udahlah, saya positif thinking aja waktu itu. Tapi nggak bisa mendengar sama sekali. Dan mulai ada kecemasan juga ya, namanya juga telinga gitu ya. Oh kalau nggak mendengar nih dokter gimana, telinganya budek. Terus berapa setelah itu saya mulai kayak rada-rada vertigo gitu. Ya udah tuh waktu itu dibawa istirahat aja, tetap jaga malam gitu. Dibawa istirahat aja, terus saya bilang kalau ada apa-apa call aja nanti di kamar. Terus ya besoknya langsung periksa THT, periksa semua. Waktu itu sampai scanning segala, nggak ada apa-apa sih katanya kan, mungkin ini inflamasi aja. Ya udah, saya diobati, di diatermi gitu, dipanasin secara rehabilitasi, kak juga baik. Terus saya bilang hampir 2 minggu ya, saya minta dirujuk gitu. Saya rujuk ke dokter THT yang lebih inilah, mau ke Jakarta. Oke. Terus saya ke Jakarta, ketemu di rumah sakit THT Jakarta. Saya di hiperbarik ada 20 kali kalau nggak salah saya. Dan dengan waktu hiperbarik itu juga banyak kasus-kasus kayak saya gitu kan. Malah ada anak mahasiswa yang panik, dia banget panik sekali gitu ya. Sampai dinasihati sama yang udah tua gitu. Oh kalau kita sakit telinga nggak boleh panik. Ya, saya juga udah pulang dari panik gitu. Cuma saya nggak ekspresi gitu ya. Panik sebenarnya gitu. Sampai waktu itu ditungguin di Jakarta juga nggak bisa kemana-mana gitu, karena takut vertigo. Jadi beriring itu sering vertigo kan ini pembuluh darah. Jadi kata dokter itu ini kayak stroke telinga gitu. Jadi di dalam telinga kita ini kan ada pembuluh darah, di rumah siputnya itu ada pembuluh darah yang halus gitu ya, itu jadi sumbatan. Nah tanpa ada rasa sakit sama sekali. Waktu itu selain dikasih terapi hiperbarik juga dimasukkan injeksi steroid gitulah, antiinflamasi beberapa kali, tapi nggak ada perbaikan. Nah ya udah, pelan-pelan panik saya itu ya masih tinggi lah ya, masih tinggi waktu itu. Tak kontrol berapa minggu ya, setelah kan udah berapa minggu juga di Jakarta, 3 minggu. Pas saat terakhir waktu itu dokter yang biasa nangani itu lagi nggak masuk, jadi yang masuk itu senior, yang juniornya. Terus dia bilang ini kayaknya permanen mbak. Permanen, saya bilang gitu. Takut juga, itu pendengaran saya tuh betul-betul di bawah desibel apa ya, di 30-40 desibel. Hanya terbatas untuk tergangguan bicara lah, gangguan bicara. Kalau gini, kalau ngukur sendiri, kalau kita ngomong, kita sendiri kan bisa mendengar suara kita ya, tutup telinga masing-masing, kita bisa dengar suara kita. Nah sebelah sini nggak bisa sama sekali gitu. Kalau tutup gitu, saya nggak bisa dengar. Aduh, nggak bisa. Terus kalau dengar TV itu nggak clear ya. breng gitu ya.
makin dikuatkan, suara TV makin mengganggu, cepreng gitu, vokalnya nggak jelas. Akhirnya nggak pernah nonton TV lagi. Nah waktu itu kena dibilang permanen, irreversible. Aduh, juga ya. apa? Ini dengan gemuruh gitu, bukan tenang, katanya bukan. Berbunyinya itu kayak air terjun gitu. Jadi kita tuh agak bad mood karena suaranya nggak bagus. Jadi kalau orang ngomong sama kita udah keningnya udah kerut kayak gitu. Jadi orang nggak ngerti kenapa sih kita moodnya nggak bagus gitu kan. Jadi ya udah, dengan pelan-pelan saya kontrol emosi. Terus waktu itu udah berjalan 2 bulan juga ya. Terus saya vertigo, takut ya kalau pergi kemana sendiri, takut. Tiba-tiba vertigo. Kalau tiba-tiba vertigo berputar-putar kan jadi takut kemana-mana gitu sendiri. Jadi sering ditemani lah, ya. Hampir beberapa tahun saya nggak pernah pergi sendiri, nggak pernah nyetir lagi, dan kadang-kadang bisa berubah haluan, kadang mau berangkat udah bagus-bagus, mau berangkat langsung pulang lagi karena takut vertigonya muncul. Waktu itu saya second opinion ke Malaka. Dokter Malaka tuh udah kasih dosis yang tinggi sekali obatnya. Biasanya kita pakai itu 8 mili, di sini, di sana dikasih 3 kali 24 mili. Dok, nggak ketinggian, saya bilang gitu. Nggak apa-apa, tapi nggak usah lama. 1 bulan aja, dia bilang. Nanti kamu turunkan pelan-pelan. Waktu itu malah saking kan itunya, saya rawat jalan ya di sana di Malaka untuk cari second opinion. Dia bilang juga, ini kayaknya permanen. Tapi bersabar aja katanya. Saya namanya juga saraf, karena ini masih baru, mudah-mudahan ada perbaikan. Kalau dulu kan ilmu dulu kan saraf itu suatu sel tubuh yang regenerasinya agak boleh dikatakan tidak punya regenerasi yang bagus gitu. Beda dengan kulit, otot atau yang lain. Jadi kalau udah rusak sarafnya itu kemungkinan untuk regenerasi itu kecil. Tapi mungkin dengan adanya Ridok ini terbantahkan gitu ya, ilmu baru gitu. Tadinya juga ilmu baru ya Pak. Jadi saya ya udah, yang penting saya bilang saya takut vertigo aja dok. Kalau pendengarannya nanti kembali, alhamdulillah. Terus disaranin waktu itu coba pakai alat bantu dengar. Cuman saya usaha juga beli alat bantu dengar. Cuman kan bunyinya tuh gemuruh. Jadi percuma kalau kita pakai alat dengar, malah pusing gitu ya. Jadi akhirnya nggak jadi saya pakai. Betul, udah belinya jutaan gitu ya, tapi nggak bisa dipakai. Akhirnya saya sumbang ke pasien. Nah, jadi berjalan waktu saya ya udah kontrol emosi aja, nggak boleh panik. Untung satu masih ada dikasih keberkahan gitu ya. Jadi dalam hati aku masih bisa dengar bunyi jantung dengan satu stetoskop, setelah stetoskop gitu kan. Kalau seandainya yang satu nih ikut, seperti kebanyakan kan kalau umur kan bisa ikut yang proses ketuaan kan, bisa ikut terlibat juga yang satu lagi. Wah ini bisa pensiun nih jadi dokter. Jadi ya udah positif thinking, lama-lama kan udah lama ya Pak, 7 tahun ya. Dia 2 tahun yang lalu saya malah nggak bisa dengar handsfree, itu betul-betul kosong. Kalau kita pakai handphone, pakai handsfree, itu betul-betul nggak ada sama sekali, nggak bisa didengar. Kalau dulu masih ada cempreng-cemprengnya. Kalau 2 tahun yang lalu tuh nggak ada cempreng. Nah kemarin ini kan saya ketemu Redok ini kan, Prof. Sumaryati itu beliau itu guru saya. Jadi kan kita kan belajar itu tentang masalah redox signaling. Jadi redok di tubuh. Terus beliau bilang, ibu punya ini nih, pernah dengar nggak? Enggak, gitu kan. Terus dicoba deh gitu kan, cobalah. Maksud saya tuh untuk pingin fit aja gitu ya, pingin enak aja. Memang kalau kita lihat mungkin karena faktor pembuluh darah, ini tengkuk memang sering sakit sebelah gitu. Sakit sebelah, ya itu saya pikir itu wajar lah, umur saya udah 60, kan wajar lah kalau ada sakit-sakit seperti itu. Atau bangun tidur capek, sakit gitu, pegel gitu kan. Malah untuk pijak lantai aja itu harus cari sendal dulu gitu kan. Jadi oke, saya minum. Terus kan udah minum
kan waktu itu agak keputus-putus gitu ya Pak ya, karena saya ambil Redox terus ada yang saya kasih lagi ke pasien, ada ini gitu. Jadi saya minum cuma 1, besok minum 2. Akhirnya saya minum, sekarang baru minum 4 botol. Waktu minum 2, nah saya tuh nggak sadar, saya kan jalan pagi pakai handphone, pakai handsfree. Terus waktu itu kan copot 1 gitu kan. 1 lagi, kok masih dengar. Yang sebelah yang sakit ini, kok masih bisa dengar. Nah, apakah ini efek Redox? Ini benar udah dengar sekarang. Tapi kalau saya skalakan, kalau saya pendengaran saya itu sekarang kalau 1-10 itu yang sebelah normal 10, yang ini udah 3. Hurufnya kedengar, musiknya kedengar, terus cuman agak jauh aja gitu, agak jauh. Jadi skala 3-4 gitulah. Tapi saya udah alhamdulillah bisa mendengar vokal benar gitu. Kalau dulu kan berisik, cempreng gitu loh bunyinya Pak, nggak jelas hurufnya gitu. Jadi malas kalau masang handsfree cuma sebelah aja gitu. Jadi waktu itu iseng, kok bisa denger ya. Jadi tiap pagi saya tes ini, kiri kanan bisa denger ya. Udah bisa alhamdulillah. Itulah Pak. Jadi dan saya juga balurkan Renu di leher, terus pijat-pijat juga. Itu insya Allah deh ini enggak lagi, padahal ini udah capek ke saya baik 2 hari balik gitu aja terus. Tapi sejak makan Redox, sejak minum Redox alhamdulillah tidak itu merupakan satu keperluan lagi. Sakit-sakit ini hilang betul sih belum, cuman jauh enteng gitu ya. Terus yang pertama sekali efek Redox saya rasa tidur itu nyenyak banget. Terus bangun tidur tuh ringan gitu ya, ringan. Berat dulu sampai sekarang saya udah lupa pakai sendal rumah kayaknya. Disangkingkan itu badannya udah enak. Nah, mudah-mudahan lah ke depan telinga bisa berfungsi. Karena kan beberapa teman yang ganggu gejala Parkinson yang suka gemeter gitu ya Pak. Tremor. Ya itu teman belum habis 1 botol sudah bisa tenang tangannya. Wah itu surprise juga gitu kan. Kapan-kapan nanti dia bergabung saya suruh testimoni juga. Ada lagi orang tuanya yang udah di tempat tidur beberapa bulan yang lalu, udah inkontinensia beraknya tuh udah keluar sendiri gitu ya. Ibunya 77 tahun gitu. Kebetulan cerita-cerita ya udah aku kirim Redox 1 botol coba gitu ya. Sekarang udah bisa berdiri coba. Udah bisa berdiri sendiri. Tapi memang dia sudah tidak inkontinensia lagi. Jadi 3 hari yang lalu anaknya lapor di pempesnya udah nggak ada BAB. Biasa tuh keluar sendiri gitu. Jadi, target anaknya cuma 1, ibunya masih bisa ibadah dengan baik. Gitu. Ya itu aja udah alhamdulillah sekali. Tapi saya pesankan tetap kasih tuh orang tua gizi yang bagus gitu ya. Ya sesuai dengan kebutuhannya, protein yang baik. Karena kan Redox seperti Pak San bilang tadi, dia bukan mikronutrien, tapi dia tukang. Ya dia tukang komunikasi semua gitu ya. Tapi tetap makronutrien, mikronutrien itu harus dikasih supaya efektif untuk supply sel gitu. Betul sekali. Jadi, terus untuk Renu juga pengalaman saya, so ada pasien yang bekas operasi, luka operasinya yang terinfeksi borok. Saya kasih yang kecil-kecil itu loh Pak. Iya. Yang sampel Renu ya? Iya, sampel Renu. Itu emang top lah gitu ya. Top bagus gitu ya. 2 hari itu saya lukanya langsung bagus gitu. Kan untuk perawatan luka infeksi juga kita mencari-cari, apalagi luka-luka kanker ya Pak ya. Luka kanker itu perawatannya susah. Yeah. Itu nanti dicoba mengasih ke beberapa pasien ya, terutama luka kanker yang luka-luka bandel yang lama penyembuhan lebar. Saya juga kemarin coba kasih anak saya kebetulan di bedah, coba untuk yang luka bakar gitu. Nah, tapi ini perlu observasi ke depan lah.
bagaimana perbaikannya Renu 28 itu. Jangan lupa di foto Dokter Reni, jangan lupa di foto after before di foto. Iya, betul. Itulah kira-kira testimoni dari saya. Mudah-mudahan teman-teman yang punya problem saraf, saya rasa nggak usah ragu lah, dicobalah. Maksudnya memang kita ada sesuatu yang tidak sengaja mendapatkan suatu efek dari dok gitu, sesuai dengan problem tubuh masing-masing. Terima kasih, kali itu yang bisa saya utarakan, Pak Sam, Pak Aladin. Terima kasih banyak. Terima kasih Bu Dokter.